Makanya segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang ada, itu berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang disebut namanya Allah. Itu rahasianya. Ini namanya ayat kauliyah namanya Bapak Ibu. Nih, ayat kauliyah. Nah, jadi sudah sempurna ayat kauliyah itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Sekarang yang kedua namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersirat. Untuk membaca ayat yang tersirat, membaca ayat kauniyah, kita butuh namanya ayat kauliyah. Nah, lihat tuh. Untuk memahami ayat kauniyah ini Khalifah, kita butuh memahami ayat kauliyah. Ayat kauliyah inilah pedoman kita, petunjuk kita, yang akan menghantarkan kepada kita supaya kita pandai membaca ayat yang kauniyah atau yang tersirat. Nah, salah satu petunjuk ayat kauliyah supaya kita pandai membaca ayat kauniyah, apa kata Allah dalam ayat kauliyah ini? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu betul-betul mampu memandang, melihat dan menyaksikan bahwa aku lebih wujud dan lebih nyata dari sekalian yang wujud dan yang nyata ini. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Ini ayat kauliyah yang menjelaskan supaya kita pandai membaca alam. Ya, pandai membaca diri. Maka ayat kauniyah dan ayat yang tersirat ini dibagi dua lagi dia. Ayat kauniyah itu disebut namanya alam. Nah, alam semesta ini Bapak Ibu. Alam ini ayat namanya itu. Jadi alam ini dikatakan ayat untuk membaca akan kewujudan Tuhan. Untuk membaca akan kezahiran Allah. Untuk memahami akan alamat diri Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang kauniyah tersirat. Kesempurnaan membaca ayat kauniyah pada alam itu pada diri. Jadi untuk membaca ya ayat kauniyah secara sempurna, selain daripada alam, itu sempurnanya pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka supaya Bapak Ibu mampu mengenal dan memahami ya, akan keberadaan dan kewujudan Allah. Di mana keberadaan Allah, di mana alamat Allah. Bapak Ibu wajib ya membaca diri. Maka diri yang Bapak Ibu baca itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi diri ini disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi di kitab-kitab manapun Bapak Ibu baca, tidak akan pernah berjumpa dan bersua tentang alamat kewujudan diri Allah. Kalau kita ingin bisa berjumpa, bersua tentang alamat Allah, ingin berjumpa dan bersua dengan kewujudan kezahiran Allah, ingin berjumpa kita akan keberadaan Allah, maka nama kitab yang mesti Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu pahami namanya kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu diri dan ini dia. Kitab nafsiyah itu yang disebut namanya Al-Qur'anul Azim. Tuh. Kitab nafsiyah ini yang disebut namanya Al-Qur'anul Azim. Apa artinya itu? Al-Qur'anul Azim, inilah dia. Inilah rahasia Al-Qur'an.
Makanya ada namanya Al-Quranul Azim, ada namanya Al-Quranul Hakim. Mana yang Al-Quranul Hakim? Al-Quranul Hakim, inilah yang disebut namanya alam semesta. Ini Al-Quranul Hakim, itu yang disebut namanya alam tadi. Alam semesta ini namanya Al-Quranul Hakim. Sedangkan diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Makanya ketika orang setelah membaca Al-Quran, maka dibacanya apa? Shadaqallahul Azim. Sementara yang ditulis oleh para sahabat, Zaid bin Sabit, 10 sahabat penulis Al-Quran, dibuat 5, maka yang dibuat itu namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu yang ditulis oleh para sahabat, juru tulis itu. Lalu kita baca sampai pada saat sekarang ini, ada di rumah kita, ada di masjid, ada di surau, yang dicetak di pabrik. Itu disebut namanya Al-Quranul Majid. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu pada diri sendiri. Inilah yang dijelaskan oleh Aisyah kepada sahabat. Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu ya Aisyah? Akhlaknya Rasulullah itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau engkau ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Rasulullah itu. Lihatlah akhlaknya, lihatlah kepribadiannya. Rasulullah itulah dikatakan Al-Quranul Azim. Al-Quran yang berjalan. Dialah yang mampu memahami, menerjemahkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasul sebagai Al-Quranul Azim yang sempurna pada dirinya. Dijelaskannya lah tentang perkara akidah. Ini yang disebut namanya tauhid. Ini yang dikatakan namanya iman. Disempurnakannya tentang perkara ibadah. Ini yang disebut namanya fikih. Ini yang dikatakan namanya Islam. Disempurnakannya pula perkara akhlak. Ini yang dikatakan tasawuf. Dan itu pula yang dijelaskan tentang ihsan. Beliau itu semuanya. Maka Al-Quranul Azim itu, itulah yang qadim. Qadim. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada huruf, tidak ada suara, yang ada hanya Allah semata-mata. Makanya Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Majid, itu yang menulisnya adalah Al-Quranul Azim nih, manusia nih. Nah, siapa manusia? Manusia itulah kenyataan akan diriku, kata Allah. Itulah Al-Quran itu. Sempurnanya itu. Nah, ini yang disebut namanya yang tersirat. Nah, jadi yang tersirat itu, yang disebut kaunia, yaitu alam semesta. Dan diri. Jadi untuk membaca alam semesta dan diri, panduannya harus membaca kauliyah yang tersurat, ya, Al-Quran, Al-Quranul Karim itu. Ini dia, kalau tidak ada Al-Quranul Karim, bagaimana Bapak Ibu mampu membaca alam, mampu membaca diri? Bagaimana kita mampu mengenal akan rahasia diri ini? Nah, jadi kitab yang ada pada diri kita itu disebut kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itulah sebenarnya yang ada pada diri. Kitab nafsiyah itu baru dituliskan lagi namanya, ya, kitab nafsiyah yang ada pada diri ini baru dikeluarkan kitabnya, ya. Ini namanya insan robbani. Itu namanya insan kalifatullah. Itu namanya siapa Tuhan. Itu namanya kasab. Itu namanya apa lagi? Arif billah. Itu namanya wali mursyid. Ini belum, tunggu aja lagi nih. Tuh, udah dituangkan ke situ. Kita nafsiyah tuh. Itu rahasianya. Makanya orang yang tidak mau mengenalkan dirinya, tidak mau memahami rahasia dirinya, kata Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang menantang aku. Padahal yang menciptakan dan menjadikan dirinya aku, kata Allah. Maka dia terang-terangan, kata Allah, fa'iza huwa khasimun mubin. Dia nyata-nyata menantang aku secara terang-terangan, kata Allah. Wastakbaru anha. Lalu dia berbuat sombong. Sombong dia.
Ya, karena tidak kenal Allah, tak butuh lagi. Ketika dia berbuat sombong, dia telah menentang Tuhan, tidak lagi mau mengenal, mau memahami rahasia dirinya. La tufattahu lahum, kata Allah. Tidak kami bukakan bagi mereka itu abwaabus sama, pintu-pintu langit. Nah, ada langit yang terjauh di luar diri, ada langit yang terdekat pada diri. Inna zayyana sama dunia bizinatil kawakib. Kami akan menghiasi langit-langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang yang bercahaya. Langit yang terdekat yang Allah maksud Bapak Ibu, bukan yang di luar diri ini. Tapi langit yang terdekat dihiasi oleh Allah dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Itu tidak lain adalah kolbu, hati. Jadi langit yang terdekat itu maksudnya adalah hati Bapak Ibu. Kolbu, ini yang langit terdekat. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Aku hiasi ya langit dunia itu, hatimu itu, kolbumu itu dengan bintang-bintang. Maksudnya apa? Dengan iman, cahaya tauhid. Itu maksudnya. Makanya kami tutup pintu langit, itu maksudnya kami tutup hati mereka. Nah, itu maksudnya. Ketika hati mereka sudah kami tutup, maka disitulah hati mereka itu menjadi kafir, kata Allah. Jadi kafir itu maknanya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada mengenal akan Allah yang menjadi rahasia dirinya. Ini pintu langit. Hati inilah Bapak Ibu, inilah landasan kita untuk bermi'raj kepada Allah. Hati inilah wadah untuk masuk ke alam malakut. Hati inilah wadah untuk masuk ke alam lahud itu. Hati inilah wadah untuk berliqa, untuk bermi'raj dengan Allah itu. Mana yang dikatakan kolbu, mana yang dikatakan hati sebagai pintu langit? Nah, kita lihat. Allah katakan bahwa aku ciptakan anak Adam itu, ya, cucu Adam itu dirinya menjadi sebuah mahligai. Mahligai. Mahligai ini apa nih Bapak Ibu? Kerajaan, istana. Jadi Allah ciptakan diri kita ini sebuah mahligai, istana atau kerajaan. Di dalam mahligai itu, ini kita buat ke bawah Bapak Ibu. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Jadi di dalam mahligai, ini yang diri kita ini kalau biar gak jale sama Bapak Ibu, nih kita buat orangnya ini Ini gambar agaknya kira-kira kebekumis gitu. Ini mahligai. Allah jadikan diri kita ini, batang tubuh kita ini bagaikan sebuah istana. Ya, kerajaan mahligai. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Hati sudur nih hati sudur. Ya, sudurinas, sudut hatimu. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Hati fuad. Jadi hati fuad itu di dalam hati sudur letaknya. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati sagofa. Sagofa itu yang disebut namanya hati bahjatul kulub. Bukan mbah, tapi bahjatul kulub. Di dalam hati sagofa atau bahjatul kulub ada namanya hati lub. Lubban.
Di dalam hati Luqman itu ada namanya ruh. Nah, lihat. Di dalam hati Luqman itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Nah, di dalam sir itu, disitulah ada nur. Di dalam nur itulah aku, kata Allah. Nah, makanya orang-orang yang ditutupkan Allah pintu hatinya, hati sudurnya, hati fuadnya, hati kulubnya, sagofanya, lubnya, maka disitulah dia tidak mampu bermi'raj kepada Allah. Disitulah dirinya terdinding dan terhijab untuk berjumpa dan liqa dengan Allah. Allah telah menggembok dan mengunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim itu. Kalau Allah dah gembok hati kita, kalau Allah dah kunci mati hati kita, siapa yang mampu membuka hati yang telah tergembok oleh Tuhan? Melainkan Allah itu sendiri yang mampu membukanya. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Ya. Aku buka, kata Allah, sumbatan hatinya itu bagi orang yang aku pilih, kata Allah. Dan aku ta'amu, kata Tuhan. Ta'mu itu. Allah tuh tak mau dia membuka pintu hati manusia yang terkunci itu kalau dia tidak mau untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Disebabkan apa? Allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Karena mereka termasuk orang-orang yang membelakang punggung untuk mengenal dan memahami aku. Makna hakikatnya, apabila Bapak Ibu menolak akan kehadiran Allah pada diri. Siapa yang menolak akan kewujudan Allah pada diri, maka itulah orang yang membelakang punggung daripada Tuhan. Itulah yang menantang Tuhan. Itulah yang hakikat takbur. Hakikat sombong itu, Bapak Ibu. Itulah yang Allah kunci itu. Tidak aku beri mereka hidayah. Tidak aku beri mereka petunjuk. Kalau Allah tidak memberi mereka hidayah petunjuk, andai kata mereka beramal, amal mereka tak menembus 7 petala langit. Itu bahasa syariatnya. Tak naik amalnya, turun amalnya. Ketika turun amalnya, maka hati ini tidak ada nikmatnya dalam beribadah. Kolbu kita ini tidak ada terasa asiknya dalam beribadah. Tidak ada rasa bermanja-manja dengan Allah. Karena Allah tidak pernah menghidupkan rahasia dirinya ke dalam kolbu yang telah terkunci itu. Inilah ibadah yang dilakukan itu hanya sebatas ibadah batang tubuh saja, Bapak Ibu. Ya, nah, kalau ibadah batang tubuh itu, ya batang tubuh ini, Bapak Ibu. Ala usang batang tubuh, ala lapuk, ala lusuh, beribadah, tapi tak ada nilainya, tak ada hasilnya. Wahum yahsabuna annam yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka diri mereka telah melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah. Padahal mereka ala takicu di nantarang, kata Tuhan. Takicu di nanggalo biasanya tu kalipah. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasanya tunis. Tapi kalau karam di tepi lautan, bedu bananya awak. Artinya apa? Kita menilik, menyilau dan menyenter ke dalam diri bahwa kita telah mengumpulkan pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, orang yang seperti itu nanti, kata Rasul, di akhirat ibaratnya mereka memikul peti yang besar. Di dalam peti yang besar itu dia kira di dalamnya ada pahala-pahala sholat, puasa, zakat, haji. Tapi setelah di hadapan Allah, buka peti itu. Yang kamu kira berisi amal-amal ibadahmu, buka, kata Allah. Setelah dibuka peti besi tadi yang berisi pahala, rupanya jadi abu sadonya, Bapak Ibu. Abu, ndak ada babake, cik dah. Itulah tuh. Iku yang namanya takicu di nantarang tuh. Ini yang mesti kita khawatirkan terhadap diri kita. Makanya Allah katakan, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Hati-hati. Hati-hati, kata Allah. Jangan kamu memandang, mengira dan menyangka bahwa dirimu telah bersih dan suci, kata Allah.
Jangan kamu mengira bahwa dirimu telah banyak melakukan amal ibadah, ketaatan. Hati-hati, boleh jadi amal ibadah yang kamu lakukan itu menjadi abu seluruhnya Bapak Ibu. Tidak babakeh, dok. Tidak memberikan manfaat dan faedah. Karena Allah sudah tutup pintu hati mereka. Jadi pintu hati itu yang disebut namanya pintu ma'rifat. Ya, pintu hati itu pintu ma'rifat untuk sampai kepada Allah. Kalaulah dikunci oleh Allah, apa jawaban Allah di sini? Lihat, orang sudah tergembok hatinya. Dirinya sudah dikatakan Allah najis, amal ibadahnya hampa, percuma dan sia-sia, menjadi amal ibadah yang basi, wala yadkhulunal jannata. Haram bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam surgaku. Haram bagi mereka. Kenapa diharamkan Allah? Dirinya najis, dirinya terkunci, dirinya zulumat. Hatta yalijal jamal pisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kalau tak mungkin untuk masuk ke lubang penjahit, tak mungkin rasanya untuk masuk ke lubang jarum, maka tidak ada pula kemungkinannya untuk bisa masuk ke dalam surga itu. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan terhadap diri mereka. Makanya sebelum habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, kenalilah diri kita ini, siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah paham rahasia diri kita, maka sebesar zarah tidak ada yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah. Walaupun kita ini ahli zikir, walaupun kita ini ahli duha, walaupun kita ini ahli Al-Quran, walaupun kita ini ahli tahajud, walaupun kita ini ahli ibadah, tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Karena semua yang kamu lakukan itu asalnya dari aku, kata Allah. Datangnya daripada aku. Itulah bentuk kasih sayang dan anugerah aku kepada dirimu. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu, kamu mampu sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berimpak, berwiri, berzikir. Kamu mampu tahajud, baca Al-Quran. Semuanya itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang aku kepada dirimu. Maka beruntung Bapak Ibu. Berbahagia dan senanglah Bapak Ibu melihat karunia dan rahmat Allah yang Allah pertaruhkan ke dalam diri kita. Sehingga dengan karunia yang Allah pertaruhkan ke dalam diri kita, kita mampu melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Tapi jangan Bapak Ibu merasa gembira. Jangan Bapak Ibu merasa senang melihat diri Bapak Ibu mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika kita senang, gembira dan bahagia melihat diri kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, kegembiraan kita itulah batu licin buat diri kita. Kegembiraan kita itu batu penaruh bagi hawa. Ini yang disampaikan Allah. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khasirin. Kalau bukan kena anugerahku, kalau bukan kena kasih sayangku, kalau bukan kena rahmatku kepada dirimu, kata Allah, lakuntum minal khasirin. Kamu selalu berada dalam keadaan rugi. Kamu tak bisa melakukan ketaatan kepada aku. Tapi kenapa kamu bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada aku? Kenapa kamu bisa berzikir? Itu karena semata-mata karena rahmat, karunia dan anugerah aku kepada dirimu, kata Allah. Itulah yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu Bapak Ibu, sebanyak apapun amal kita, sebesar apapun amaliah ibadah yang kita lakukan, tak terpandang lagi akan diri, tak terlihat lagi akan diri yang beramal. Jangankan Bapak Ibu, Allah pun tak mampu memandang akan kewujudan diri Bapak Ibu lagi di sana. Tuh maksudnya. Tapi kalau masih nampak sama Tuhan Bapak Ibu yang sholat,
Masih nampak sama Tuhan Bapak Ibu yang beribadah, najis tuh. Wujuduka zanbun, adanya dirimu yang merasa dirimu yang beribadah itu najis, kata Tuhan. Beribadahlah kita, tapi jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri di hadapan Allah. Jangan sampai ada diri Bapak Ibu terlihat oleh Allah yang berdiri, yang ruku, tidak sujud dan duduk. Jangan sampai terlihat. Supaya jangan sampai terlihat oleh Allah, serahkanlah wujud kita kepada Allah. Serahkanlah sifat keakuan diri kita kepada Allah. Akui di hadapan Allah, ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Yang sama itu hanya Engkau, ya Allah. Yang basar itu hanya Engkau, ya Allah. Yang kalam itu hanya Engkau, ya Allah. Yang ilmu itu hanya Engkau, ya Allah. Yang kudrat, iradat, dan hayat itu hanya Engkau, ya Allah. Diriku ni, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dia. Jadi yang la haula itu yang batang tubuhku, yang la haula Bapak Ibu. La haula, tidak ada daya dan upaya. Ini yang batang tubuhnya. Illa billah, itu yang ruh tuh. Kalau tidak ada ruh, bisa mengarik tubuh kah? Tak bisa dah. Yang ruh itulah yang dikatakan billah. Kalau kita tahu rahasia ruh, maka tiliklah ruh itu. Siabana ruh itu. Nah, lihat. Ruh yang dikatakan billah itu Bapak Ibu. Yang menggerakkan namanya jasad. Maka tilik senter ruh itu lebih dalam. Resiknya ke dalam. Makanya orang yang pandai mencari Tuhan, alun tarese ala tarasunya itu mah. Alun takile la takalam. Lampu pudua Bapak Ibu dicari lilin. Lah dapet lilin. Alun lilin ko di dian le doh. Alah nampak tarangnya. Atu tuh. Alun ni duit lilin tu ala nampak tarangnya. Begitu awak meresek Tuhan pada diri tu. Alun tarasonya, alun tarese ala tarasonya. Arus inilah yang menggerakkan tubuh. Ruh inilah yang menghidupkan tubuh. Lalu siapa ruh itu yang dikatakan billah? Ruh ini yang disebut namanya dengan nur. Ruh itu yang sebut namanya nur. Siapa nur? Nur itulah yang dikatakan hayat. Si hayat yang hidup. Ruh itu si nur. Si nur itu tuh si hayat yang hidup. Siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Makanya dikatakan illa billah. Itu nyata pada hayat, hayat nyata pada nur, nur nyata pada ruh. Ruh inilah meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh. Lalu apa yang diperbuat oleh anggota tubuh? Itu nyatanya perbuatan ruh. Nah, itu. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh? Itu nyatanya perbuatan ruh. Senter ke dalam. Apa yang diperbuat oleh ruh, itu nyatanya perbuatan si nur. Nur yang bernama Muhammad. Apa yang diperbuat oleh nur yang bernama Muhammad, itu nyatanya kesempurnaan si hayat yang hidup. Apa yang diperbuat oleh si hayat, itu nyatanya wujud kesempurnaan Allah. Itu maksudnya itu. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Inilah rahasia hakikat makmum dan rahasia hakikat imam. Jadi tubuh ini makmumnya. Ruh ini adalah imamnya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu lagi siapa ruh, udah ketahui tuh. Pandang, memandang tuh siabi-abi pandang. Siabi-abi pandang, mandangnya itu. Itu yang katakan tuh.
Kalau kita sudah bisa memandang sehabis-habis pandang, maka yang nampak Allah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang wujud mutlak itu. Yang dikatakan hu. Dia hu. Jadi hu itu hanya dirinya cuma. Itu yang dikatakan zikir, yang sebenar zikir. Zikir yang sebenar zikir, la sautun wala harpun. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya huruf. Melainkan yang nyata hanya Allah semata-mata. Berarti Allah itu bukanlah huruf dan bukanlah suara. Allah itu bukan yang ditulis nih. Allah itu bukan kata Allah tuh. Yang Allah itu, itulah sekalian yang wujud. Yang Allah itu, itulah sekalian yang nyata. Yang Allah itu, itulah sekalian yang zohir. Sekalian yang wujud, yang nyata dan zohir, itulah yang Allah. Itu yang dikatakan hu. Sadarlah Bapak Ibu. Paham dan ngertilah kita. Bahwa diri ini yang hu itu. Yang tak boleh lagi disebut dengan ungkapan kata-kata dan bahasa. Cukup paham dan mengerti saja. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham dan mengerti, tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Cukup paham aja tuh. Ini yang diungkapkan oleh Rasul sebagai penutup kaji. Man arafallah bahwallah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, maka dia yang Allah itu. Yang wujud itu yang Allah itu. Yang zahir itu yang Allah itu. Yang nyata itu yang Allah itu. Kalla lisanahu. Maka ketika itulah keluh lidah ini. Tak perlu lagi diungkapkan dan disebut-sebut lagi. Kalau disebut-sebut, itu dalam rangka memberikan pemahaman, pembelajaran, dan penjelasan. Kalau sudah paham terhadap pembelajaran dan pemahaman, ya cukup diam saja. Nah, jadi minggu besok, awaklah diam-diam saja oleh besok datang. Ngecek-ngecek, kalau ngecek terlalu paham lah itu. Jadi pahamlah di balik diam tuh, ya. Mengertilah di balik antok tuh. InsyaAllah itu Bapak Ibu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk selalu bermi'raj. Untuk mampu bermusyahadah dengan Allah. Sehingga kembalinya kita itu tidak lagi membawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah rahasia diri Allah itu kembali. Kalau Bapak Ibu meninggal membawa sesuatu, berarti Bapak Ibu sudah mencuri, kata Tuhan. Dulu asalnya kosong. Ya, asalnya kosong, tidak ada punya apa-apa. Kinilah membawa apa-apa pula, berarti di mana kamu rampok nih, kata Tuhan. Jadi kembalikan diri dalam keadaan kosong, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itu tuh. Sedangkan ibadah yang kita lakukan ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah yang kita perbuat inilah bentuk keimanan kita kepada Allah. Jadi bawalah rahasia diri Allah itu kembali. Supaya suci rahasia diri Allah pada diri, maka patuhlah kita kepada Allah. Patuh itulah jalannya terjaganya kefitrahan, amanah rahasia Allah yang utuh pada diri, yang mesti dikembalikan dalam keadaan fitrah dan suci kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.